Hei nak. Bos Lin benar-benar. Diamlah kamu. Ayah, kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah bilang jangan datang? Aku belum pernah lihat seperti apa menantuku. Oh, aku sudah jual rumah tua di kampung. Ditambah uang hasil jualan gabah tahun ini. Total 183.700 yuan. Ambil dan beli sesuatu yang lezat untuk si Nyue. Anda menjual rumah. Lalu di mana kamu tinggal? Bukankah si Nyue hamil? Saya pikir saya datang untuk merawatnya. Kemudian melahirkan anak itu. Lihat, ibuku juga membawa kencan merah khusus kami. Berikan dia tambahan energi dan darah. Nyue adalah putri keluarga Song. Tidak perlu seperti ini. Sayang, siapa ini? Itu Nyue kan? Benar. Tidak ada yang lewat untuk mengumpulkan sampah. Dia melihat kita menikah. Lalu ingin minta permen pernikahan. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Para tamu sudah menunggu di dalam. Kamu di sini malah ribut dengan pemulung bau itu. Baik, aku mengerti. Sayang, aku akan suruh dia pergi sekarang juga. Cepatlah pergi, Jiang Chen. Kamu bilang aku siapa? Aduh, kamu duluan saja pergi. Nanti aku jelaskan ke kamu. Tunggu dulu. Upacara istri akan segera dimulai. Ayo kita masuk dulu. Kalau sudah datang. Tidak mungkin membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong kan. Hari ini aku senang sekali. Jadi aku beri sedikit berkah. Memberimu sebuah amplop merah. Agar kau juga berbahagia. Benar-benar menjijikan. Ambil amplop merahnya dan segera pergi. Kau masih berdiri di sini buat apa? Cepat pergi. Lin Jiake, aku peringatkan kamu. Hari ini adalah hari bahagia pertunangan kita. Lebih baik kamu jangan buat kejadian yang tidak diinginkan. Yang memalukan keluarga Song kita. Mengerti? Sayang, tenang saja. Dulu karena kamu tak punya ayah dan ibu. Kamu yatim piatu. Orang tuaku baru setuju kamu masuk ke keluarga Song. Kalau aku tahu kamu berani menipuku. Kamu tahu konsekuensinya. Ibu, cepat pergi ya. Jia Cheng, sekarang kamu bisa menjelaskannya padaku, kan? Ibu, kamu masih belum tahu siapa aku? Percayalah, semua yang aku lakukan ini demi kita. Keluarga. Kamu dulu pulang saja. Tunggu sampai pestanya selesai. Aku akan jelaskan dengan baik padamu, oke? Ayo ayo ayo. Ibu, bagaimana pesta pertunangan kakakku? Apakah kakak iparku cantik? Cantik. Pesta pertunangan kakakmu sangat meriah. Ibu, kakakku juga sudah bertunangan. Aku juga sudah lulus kuliah. Selama bertahun-tahun kau sudah bekerja keras merawat kami. Kalau kamu bertemu orang yang tepat, berikanlah untuk dirimu sendiri. Sebuah rumah. Kakakmu memanggilku. Tidak usah bicara dulu, aku tutup dulu. Ah, baik. Halo, masih ingat dengan nenek tua ini di taman? Ingat, ingat, kamu sudah sampai rumah, kan? Setelah sampai, kamu ke restoran Fuyuan. Aku minta anakku berterima kasih langsung padamu. Hello, hello. Pas banget, serahkan gelang ini kembali ke orangnya. Direktur Utama. Ada apa ini? Ketua. Nenek lagi menyiapkan jodoh untukmu di taman ya? Kalian keluar untuk mencari jodoh. Aku pun melarikan diri mencari menantu perempuan, HMPH. Mencari presiden grup publik. Menikah usia 50 tahun. Sehat jasmani. Kekayaan bersih ratusan miliar. Selamat datang para ibu tunggal untuk konsultasi. Selamat datang para ibu tunggal untuk konsultasi. Hahaha. Ah, kalian mau ngapain? Tempat ini kan milik saudara saya. Kalau kalian mau berjualan di sini, harus kasih saya uang dulu dong. Hahaha, masih kecil tapi tidak belajar dengan baik. Aku beritahu kamu. Anakku adalah orang terkaya di kota pelabuhan. Berani betul nakusuku. Kalian akan menyesal. Hahaha. Orang terkaya?
Hebat, kalau anakmu jadi orang terkaya, maka aku akan menjadi Dewi Yu Huang. Hahaha. Wah, gelangnya bagus. Cepat, cepat kirim ke aku. Kalian mau apa? Ayo. Cepat pergi, cepat pergi. Apakah masih ada hukum di sini? Berhenti. Berani-beraninya kalian menganiaya nenek ini. Berani-beraninya kalian menganiaya nenek ini. Berani-beraninya kalian menganiaya nenek ini. Tangkap siapa? Menganiaya orang tua itu bukan keahlian apa-apa. Aku beritahu kalian. Saya sudah melapor ke polisi. Polisi akan segera datang. Kamu berani lapor ya? Kamu tunggu saja aku. Cepat bangun. Apa kamu baik-baik saja? Menantu perempuan? Kamu memang menantu yang kucari. Duduk dulu sini. Nenek, Anda salah orang. Saya bukan menantu perempuan Anda. Di mana rumah Anda? Saya antar Anda pulang. Di mana rumah saya ya? Jangan terburu-buru. Apakah Anda masih ingat nomor telepon rumah? Pinjam ponsel saya. Ayo. Kamu terima. Halo. Nenek tua di rumahmu hilang. Kami di Taman Shenglin ini. Segera datang ke sini ya. Saya sudah hubungi keluargamu, Nenek. Mereka akan segera datang menjemputmu. Hari ini anak saya menikah. Saya harus pergi dulu ya, sayang. Kalung ini anggap saja sebagai tadi kamu menyelamatkanku. Terima kasih, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Setelah saya terima, saya akan buat anak saya mengucapkan terima kasih langsung padamu. Aku pergi dulu. Aduh. Pernikahan anakku segera dimulai. Aku harus segera pergi. Nanti saja bayar sisanya. Ibu, kamu keluar tanpa bilang dulu. Bikin aku khawatir sekali. Kenapa kamu baru datang sekarang? Sampai membuat calon menantuku pergi jalan-jalan. Apa anak ipar? Kamu asal janjian sama aku terus. Aku bilang ya. Ibu benar-benar sudah memilihkan yang cocok buat kamu. Nanti kita atur supaya kalian ketemu. Oke? Semua terserah kamu. Kalian lain kali ya. Jangan sembarangan pergi saja cukup. Halo. Tunggu. Siapa itu? Oh, saya datang mencari anak saya. Anakmu? Ya, siapa anakmu? Pengantin pria itu adalah anak saya. Ini menantu dari grup Song. Keluarga mereka semuanya kaya dan terhormat. Dilihat dari penampilanmu. Sepertinya dari desa ya. Berani-beraninya pura-pura jadi ibu pengantin pria. Kalau mau makan minum gratis. Pergi saja ke tempat lain. Kamu ini bagaimana sih? Pak Lin. Nak. Silakan duduk di sini. Nak, kamu baru 50 tahun. Segera cari seseorang untuk menjalani sisa hidup bersama. Kalau kamu tidak setuju, aku, mulai hari ini, tidak mau makan. Aduh, lihatlah zaman dulu saat jodoh-jodohan. Kadang harus bayar puluhan juta sebagai mahar. Atau harus mobil dan rumah. Kalau mereka tahu anak Anda adalah orang terkaya di kota pelabuhan, pasti mereka akan mengeruk saya habis. Hal itu sudah saya siapkan sejak lama. Halo, saya Zhang Songnan. Anda pasti nenek itu, ya? Dia adalah ibu saya. Maaf sudah merepotkan Anda. Hanya sekadar membantu saja. Oh, benar. Ini gelangnya aku kembalikan padamu. Wanita yang begitu baik hati sekarang memang jarang ditemui. Ibuku kali ini cukup bisa diandalkan. Kalau begitu, karena kita sudah di sini, mari saling kenalan. Aku nih, sedang bekerja sebagai penjaga keamanan. Gaji saya sekitar 5-6 ribu yuan setiap bulan. Saya pernah menikah sekali sebelumnya. Kemudian istri saya meninggal karena kecelakaan. Sekarang, saya dan ibu saya yang berusia 70 tahun saling bergantung satu sama lain. Nama saya Lin Fang. Saya punya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak laki-laki saya baru saja bertunangan. Anak perempuan saya baru saja lulus kuliah. Saya rasa kamu cukup baik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba dulu? Saya sebenarnya datang untuk mengembalikan gelang. Bukankah kita datang untuk kencan buta? Kencan buta? Xiao Fang. Apakah kamu merasa aku nenek tua ini membebanimu? Tidak ada. Jadi masih menganggap rendah asal-usul anak saya. Tidak sama sekali bukan. Aduh,
Kenapa nasibku begitu pahit? Aku sudah 70 tahun. Tapi belum punya menantu perempuan. Nenek, bangun dulu. Kamu tidak setuju denganku. Aku memang tidak mau bangun. Xiao Fang, lihat ini. Ahahaha. Sekarang aku juga tidak punya tempat untuk pergi. Kalau bisa berkeluarga. Tidak akan merepotkan anak cucu lagi. Ahaha. Baik-baik, Nenek. Saya sudah berjanji padamu. Kamu dulu bangkit, oke? Benar. Cepat bantu aku bangun. Tidak boleh menunda lagi. Kalian hari ini langsung saja ke kantor catatan nikah. Ayo, Bu, lebih dekat lagi. Foto ini diambil dengan cukup bagus. Sudah bertahun-tahun tidak foto-foto. Tidak menyangka foto lagi malah foto pernikahan. Nanti ya. Kita juga seperti anak muda, pergi foto prewedding. Sudah tua dan keriput. Masih mau foto prewedding apa? Siapa bilang? Aku lihat kamu tetap cantik. Kamu tunggu di sini. Aku pergi panggil mobil. Halo Jia. Ibu punya kabar baik untukmu. Aku mendapat undangan wawancara dari grup Zhang. Segera aku bisa ke kota menjengukmu. Benarkah, Bu? Aku juga punya kabar baik untukmu. Ibu sudah menikah. Ini foto Zhang untukmu. Paman Zhang memang benar. Itu bagus sekali. Nanti kalau aku pulang akan aku periksa. Bagaimana sebenarnya Paman Zhang memperlakukanmu? Sudahlah, jangan banyak bicara. Nanti ibu akan masakkan makanan enak untukmu saat kau pulang. Oke. Mobil datang, ayo kita pergi. Lau Zhang, rumahmu sebenarnya di mana? Oh, seharusnya di depan sana. Ibu cari rumah seperti apa buat aku? Di sudut-sudut. Ah, maaf ya. Biasanya aku tinggal di asrama. Tanah ini, juga tidak ada yang membereskan. Ya, kecil sedikit. Jangan keberatan ya. Tak apa-apa, sebentar aku bereskan saja. Haha, iya. Kenapa Bu tidak di rumah? Oh, dia mungkin keluar jalan-jalan. Dia pernah tersesat sendirian waktu itu. Kamu masih percaya dia bisa keluar sendiri? Aku akan cari dulu. Tidak apa-apa, dia kok. Mungkin dia keluar sama Pak Wang di sebelah rumahku. Tenang saja. Kalau begitu bagus, sudah waktunya makan. Aku ajak kamu keluar makan, ya. Jangan-jangan. Makan di luar mahal sekali. Kita makan saja di rumah. Aku akan masakkan untukmu. Bagus juga. Bungkuskan untukku, aku akan simpan di dalam kamar. Hei, Xiao. Kalau kamu tahu ayah sudah menikah lagi. Apakah kamu akan marah padaku? Lau Zhang. Kamu sudah melihat apa? Oh, foto putriku. Kamu punya anak perempuan? Kenapa sebelumnya kamu nggak pernah cerita? Tentang kecelakaan 20 tahun lalu. Setelah istri saya meninggal, anak perempuan saya juga hilang entah kemana. Selama bertahun-tahun aku terus mencari. Tapi tidak ada kabar juga. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Saat itu dia baru berumur 4 tahun. Selama bertahun-tahun tak tahu bagaimana keadaannya. Umur 4 tahun itu kira-kira sama dengan anak perempuanku. Kamu masih punya anak perempuan? Aku benar-benar beruntung. Sekarang aku punya anak laki-laki dan perempuan. Anakku yang perempuan sebenarnya adalah anak angkatku. Anak angkat. Anak angkat. Saat aku mengadopsinya, dia juga baru berusia 4 tahun. Kamu pasti sangat lelah membesarkan 2 anak sendirian, ya? Tidak masalah lelah atau tidak. Saya rasa selama anak-anak hidup bahagia, semuanya sepadan. Aku juga berharap putriku bisa bertemu orang baik sepertimu. Akan ada hari di mana itu akan terjadi. Aku akan bersamamu. Dia begitu baik hati. Aku malah masih dia yang ingin memberitahu dia bahwa aku adalah orang terkaya di pelabuhan kota. Makanannya hampir matang. Aku pergi ambil nasi. Mama, kenapa kamu pulang begitu cepat? Bagaimana penglihatanmu? Lumayan, cukup pandai menjalani hari. Kalau begitu, kenapa kalian masih tinggal di sini? Mama, jangan buru-buru dulu. Kita pelan-pelan saja. Tunggu beberapa saat ya. Aku akan memberitahunya nanti. Kamu anak nakal. Makanannya sudah siap. Kalau begitu kita makan dulu saja. Oh, aku tadi sudah makan di luar. Oh, aku ada sedikit urusan. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua ya. Ibu, pelan-pelannya. Pelan-pelannya. Aromanya enak sekali. Mie adas ini adalah keahlian khusus saya. Coba rasakan.
tidak bisa ditemukan di luar. Genggam tinju, bertahanlah. Di-Hao, bisakah kamu menyingkirkan hujan dari kita? Ayo masuk cepat. Makan semangkuk mie dulu untuk menghangatkan badan. Ada apa? Apakah mie ini tidak cocok dengan perutmu? Oh, bukan. Rasanya sangat akrab. Xiao Fang, dari mana asalmu? Saya berasal dari desa Lingkuan. Desa Lingkuan. Kalau begitu, kamu ingat 30 tahun yang lalu tidak? Halo, sudahlah, mana ada hal semacam itu di dunia ini? Apalagi penduduk desa Lingkuan sangat banyak. Saya bahkan tidak tahu nama mereka. Hei, baiklah, aku segera ke sana. Ada apa? Oh, anakku ada urusan penting, memanggilku untuk datang. Kalau begitu aku ikut sama kamu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan segera kembali. Jia Chen sangat buru-buru mencari mama. Ada apa? Apakah kamu dan Si Wei ada masalah? Ah, tidak ada. Ibu, uang yang kamu minta aku bawa waktu itu di mana? Cepat berikan ke aku. Ibu, uang yang kamu minta aku bawa waktu itu di mana? Cepat berikan padaku. Jia Chen, waktu di pesta pertunangan dulu. Kenapa kamu tidak mengaku bahwa aku adalah ibumu? Apakah karena ibumu membuatmu malu? Ah, ibu. Nah, Si Nyue adalah putri dari Grup Song. Grup Song? Ya, adalah perusahaan besar terkenal di kota Gang. Kalau aku bilang ke orang lain. Jadi, bagaimana aku bisa mengangkat kepalamu di depan keluarga Song yang terpandang? Kita semua cari makan berdasarkan kemampuan sendiri. Apa ada yang membuat orang lain meremehkan kita? Aduh. Kamu sama sekali tidak mengerti. Orang kaya itu paling mengutamakan muka. Bukan aku sekarang tidak mau mengaku. Belum saatnya juga. Tapi kamu juga tidak boleh menipu Si Nyue. Ibu, aku melakukan semua ini, agar kita bisa menjalani hidup yang baik. Ah, ayah Si Nyue ini, segera akan membuatku masuk Grup Song, menjadi manajer umum. Nanti ya, aku akan belikan kamu rumah besar, supaya kamu bisa hidup enak. Ibu tidak peduli soal itu. Ibu hanya merasa kalau kamu menyembunyikan ini dari Si Nyue, pasti suatu saat akan terjadi masalah. Baik, aku janji sama kamu. Asal aku jadi manajer umum, aku langsung berterus terang kepada Si Nyue. Mama, aku anakmu sendiri. Kamu masih tidak percaya padaku? Baiklah, Mama percaya padamu. Terima kasih, Mama. Kalau begitu, uang ini. Ini sebenarnya untukmu dan Si Nyue. Pegang saja. Ah, benar ya. Mama punya sesuatu untukmu. Dia sudah menikah. Oh, uang mahar dan uang muka sudah ditentukan berapa? Bukan begitu. Maksudku, selama ini kamu sendiri saja. Tiba-tiba menikah lagi. Juga harus mencari orang yang baik padamu, bukan? Bapak Zhang adalah seorang satpam. Juga tidak punya banyak latar belakang. Tapi dia orang yang sangat jujur dan dapat diandalkan. Ibu dan dia sangat cocok bersama. Bagus, kita pergi dulu. Baiklah, Lin Jiacheng. Ternyata kamu memang berbohong padaku. Aku akan membayar harga atasnya. Kenapa kamu turun? Aku lihat kamu tidak kembali-kembali. Pengen datang menjemput. Kenapa waktu turun tidak bawa payung? Baru tadi aku turun belum hujan. Baiklah, ayo kita cepat pulang. Aku bawa handuk untukmu. Oh, berikan padaku. Ah. Haha. Sudah seumur ini. Apa kita seperti ini tidak baik ya? Kenapa tidak percaya padaku? Aku sehat-sehat saja. Ah, Lin Jiacheng. Dia ini menipu untuk menikah. Apa yang harus kita lakukan, ayah? Pernikahan ini sudah ditetapkan. Aku bahkan sekarang sedang mengandung anaknya. Kalau batal menikah, orang lain akan melihatku bagaimana. Bagaimana mereka akan memandang keluarga Song kita. Ah, jangan terburu-buru. Nak, kita tidak akan membatalkan pernikahan dengan dia.
Kita mau mengadakan pesta promosi kenaikan pangkat untuk dia. Apa dasar hukumnya? Dia baru menikah, apa pantas? Jangan buru-buru dulu. Nanti saja. Gunakan ponsel Lin Jiacheng. Kirim pesan ke ibunya. Aku ingin lihat sebenarnya dia memilih keluarga Song kita atau tidak. Masih memilih ibunya yang tidak berguna itu. Bangunlah, aku lihat seragam penjagamu ini. Sudah robek, aku jahit 2 jahitan saja. Lihat, jadi kuat. Pemakaian bertahun-tahun pun tidak masalah. Ah, cuma 1 bajunya saja. Xiao Fang, nanti ikut aku, ya, tidak perlu begitu bersusah payah. Anakmu kerja di mana? Dia di grup Song. Katanya manajer kecil. Namanya apa? Nama keluarga sama saya, Jia Chen, Lin Jia Chen. Cari kesempatannya. Biarkan aku bertemu dia. Baiklah. Siapa itu? Baik, aku pergi. Oh, ibu, aku pulang. Ibu, aku pulang. Anak ini kamu siapa? Oh maaf ya. Jia pulang kenapa tidak bilang sama sekali? Ibu cuma ingin beri kejutan untukmu. Iya. Perkenalkan dulu ya. Ini dia Paman Zhang yang pernah ibu ceritakan. Ah halo Paman Zhang. Dia adalah putriku, Jia. Waduh, terlalu mendadak. Aku bahkan belum sempat ambil amplop merah. Kita kan satu keluarga. Mau apa sungkan? Tidak apa-apa, Paman Zhang. Mulai sekarang aku adalah putri kandungmu. Wah, bagus sekali. Mama, kamu sedang tertawa apa? Begitu bahagia. Lihat, kakakmu bilang dia dipromosi. Mengundangku untuk menghadiri pesta kenaikan pangkatnya. Tapi aku cuma punya beberapa pakaian yang layak. Aku takut nanti saat pergi, membuat kakakmu malu. Pakaian ini tidak masalah. Kita nanti akan pergi membeli belah. Wow. Pakaian di sini semuanya mahal ya. Kalau begitu, kita coba cari toko lain saja. Tak apa-apa, beranilah memilih. Kita mampu membeli beberapa pakaian ini. Halo, saya ingin melihat pakaian yang cocok untuk menghadiri pesta. Bisa tolong ambilkan beberapa untuk dicoba? Kami ini semua adalah pesanan khusus tingkat tinggi. Kalau kalian tidak yakin akan membeli, tidak boleh sembarangan mencoba pakaian. Pakaian tidak boleh dicoba. Lalu bagaimana tahu cocok tidaknya? Ternyata memang orang desa yang polos. Sudah bilang ini pesanan khusus tingkat tinggi. Tahu nggak sih apa itu kustomisasi? Hanya sehelai pakaian sembarangan bisa dibuat setahun. Kalian semua nggak mampu beli. Gimana kamu bicara? Lao Zhang, mari kita pergi saja. Nggak perlu, aku nggak percaya. Tidak ada toko pakaian yang nggak boleh coba pakaian, kan? Kalau kamu keluarkan uang, aku akan membiarkanmu mencoba. Kalau tidak bisa bayar, kalian harus merangkak keluar sambil berlutut pada saya. Foto Paman Zhang kok kelihatan sangat familiar ya. Kamu kenal kartu ini? Ini adalah kartu hitam tak terbatas dari grup Zhang. Hanya orang dengan kekayaan ratusan miliar yang punya. Kamu kok bisa? Kamu kan cuma satpam biasa. Kok bisa punya kartu hitam seperti ini? Ternyata cuma satpam ya. Aku kira dia semacam bos galak. Yang lagi main peran pahlawan menyelamatkan gadis. Kamu tahu betapa seriusnya akibat pembuatan kartu hitam palsu grup Zhang? Buang orang-orang yang tidak tahu diri ini dari depan ayahku. Pergi. Lagi ngapain sih? Panggil manajer kalian. Aku mau mengadukan kalian. Ada yang mau cari aku? Manajer? Ya, itu mereka beberapa orang. Tidak beli baju malah bikin keributan. Dan bilang mau mengadukan aku. Kocak banget aku dibuatnya. Kamu harus membela aku ya. Ini. Manajer ya. Cepat usir mereka semua keluar. Manajer, kenapa kamu menyuruhku diam? Maafkan kami berdua. Ini kelalaian dari pekerjaan kami. Maaf mengganggu kalian berdua. Jadi hari ini kalian berdua bisa lihat-lihat di toko. Pilih pakaian yang kalian suka. Saya akan antar langsung ke rumah kalian. Hahaha tidak usah. Cukup. Pilih beberapa pakaian yang cocok untuk menghadiri pesta saja. Baik-baik, silakan masuk ke dalam. Silakan masuk. Ada apa ini? Saya kenal manajer mereka. Ah,
Memang benar, makin tua pakai apapun tidak cocok, ya. Pergi ambil gaun haute couture dari toko itu. Lao Zhang. Auntie Zhang, Auntie Zhang, Auntie Zhang. Oh. Help me zip up. Lao Zhao, do you think I'm too flashy wearing this? It looks really good. You wear this outfit to the banquet. Pasti bisa membuat semua terpukau. Selamat datang lagi hahaha. Manager. Dia sebenarnya siapa sih? Ketua grup Zhao. Seluruh merek di bawah naungannya. Kalau kamu sampai menyakitinya, sepertinya kamu tak ingin hidup lagi. Aduh, kamu bilang Om Zhang sehebat itu? Apakah dia mungkin orang penting? Mungkin seorang CEO yang arogan atau semacamnya. Jangan pikir yang aneh-aneh. Kita orang biasa saja menjalani hari-hari yang baik. Mengerti? Oh. Hei, aku lagi cari kamu. Pak Zhang, Pak Zhang. Ini siapa ya? Ini teman seperjuangan saya, Lao Qian. Halo. Kita bicara sebentar. Kalian masuk dulu ya. Baik. Alung, kamu keren juga. Tak disangka di usia segini, mainnya masih cukup gaya. Aku tahu kamu ingin belajar seperti anak muda menyembunyikan identitas. Main nikah kilat. Jangan sok pintar deh. Ada apa sebenarnya? Proyek resort grup kita. Sudah mulai lelang. Kamu gak urus nih, apakah proyek ini juga diikuti penawaran oleh grup Song? Kamu yang urus proyek ini ya? Langsung serahkan ke Lin Jiacheng. Mereka sedang mengadakan pesta kenaikan jabatan di hotel hari ini. Kamu langsung bilang ke aku. Karena Xiao Fang sudah menikah denganku. Dia adalah anakku. Anggap saja ini hadiah kenaikan jabatan untuk anakku ini. Terima kasih ayah mertua atas bimbingannya. Menantu pasti akan bekerja keras untuk grup. Pak Qian. Pak Qian. Selamat ya. Pak Qian bisa hadir di pesta kenaikan jabatan menantu. Benar-benar membuat acara ini makin bersinar. Kali ini aku datang bukan hanya untuk memberi ucapan selamat. Aku juga membawa kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Ketua Dewan kami sudah memutuskan untuk menyerahkan proyek resor itu kepada kalian. Wah. Baik, Pak Qian. Proyek resor itu bernilai miliaran, loh. Benarkah akan diserahkan kepada keluarga Song kami? Atau benar-benar Pak Song yang punya pandangan? Memilih menantu yang begitu baik. Pak Zhang khusus memberikan komentar. Menyerahkan sepenuhnya proyek ini kepada menantumu, manajer umum Lin. Bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Hahaha. Anak muda ya. Masa depan tak terbatas. Tolong sampaikan terima kasih dari saya dan Xiao Su kepada Direktur Zhang. Sudahlah, Ketua Dewan sedang menungguku. Aku pergi dulu. Baik-baik, silakan duduk. Pak Qian hati-hati di jalan. Dengan proyek ini, grup Song kita di Haicheng. Itu benar-benar melonjak tinggi. Hahaha, Tuan Qian dari Jiacheng. Tuan Zhang sangat mempercayaimu. Harus bekerja dengan baik. Lin Jiacheng, jangan lupa. Kalau bukan karena kami membawamu, kamu tidak akan mendapat kesempatan ini. Xingyue, aku mengerti apa yang kamu katakan. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah mertua. Kakak Jiacheng. Anakku, sekarang kita punya acara seru nih. Hahaha. Ini siapa ya? Mungkin kerabat Direktur Lin? Mungkin tidak. Direktur Lin tanpa orang tua. Dia seorang yatim piatu. Mana ada kerabat seperti itu? Ibu Xia Chen hari ini tidak membuatmu malu, kan? Siapa bilang kalian datang? Cepat pergi saja. Kakak, bukankah kamu yang mengirim pesan ke ibumu bilang hari ini akan datang ke pesta kenaikan jabatanmu? Jia Cheng, siapa orang ini? Mereka adalah pemulung. Walaupun orang yang mengumpulkan sampah berpakaian bagus, tetap tidak bisa menutupi bau miskinmu yang menyengat. Peminta-minta busuk seperti kamu, ngapain datang ke sini? Segera pergi dari sini. Orang tua mereka tidak sengaja masuk ke sini.
Aku akan buat mereka pergi sekarang. Segera pergi. Kak, kamu ngomong apa? Kamu yang panggil kami datang, kan? Kenapa sekarang mau mengusir kami? Wah, kamu gak bisa denger ya? Karena, sebenarnya kamu orang miskin. Atau pengumpul sampah. Bahkan seorang pengemis yang hina, bukan? Kamu ngomong apa sih? Ngapain kamu mengumpulkan sampah? Ngapain kamu mengemis? Ini ibuku. Dasar apa kamu ngomong begitu tentang dia? Langsung minta maaf ke ibuku. Haha. Jia Cheng. Gadis kecil ini mau aku minta maaf. Kamu bilang apa? Tidak. Dia ngomong sembarangan. Langsung usir dia saja. Pergi kalian, pergi saja. Hari ini adalah pesta kenaikan pangkatku. Kalau kalian terus membuat keributan, aku bisa kehilangan semuanya. Bro. Ada apa? Ya. Bro. Apa yang terjadi? Dia sekarang lagi. Jia, aku suruh kalian keluar, pergi dari sini. Jia Cheng, kalau kamu masih lambat mengusir mereka. Aku rasa posisi manajer umum ini nggak usah kamu pegang lagi. Ayah, aku akan segera usir mereka, datang orang. Orang sana. Usir mereka berdua keluar. Lin Jia Cheng, sekarang kamu demi apa? Seorang manajer, sampai tak mengakui ibu kandung sendiri. Diam, Lin Jia Cheng. Mereka sebenarnya siapa bagimu? Jia, kita tetap pergi saja. Pergi. Lin Jia Cheng. Sudah sampai segini. Kamu tetap tidak mau jujur, benarkah? Diam, Lin Jia. Harus menghancurkan aku. Kalian puas begitu saja? Kalau kalian tidak mau bicara, aku yang akan bicara untuk kalian. Saudara-saudara, wanita petani desa di sampingku ini, yang mereka sebut sebagai pengemis, adalah ibu kandung Lin Jia Cheng sendiri. Lin Jia Cheng. Sayang, dengarkan penjelasanku. Berani-beraninya kamu menipuku. Awalnya kamu bilang kamu tanpa ayah dan ibu. Kamu yatim piatu. Sekarang malah muncul seorang ibu pengemis. Kejadian sebenarnya apa? Sebisa mungkin jelaskan padaku. Kamu jelaskan apa? Bagaimanapun kamu jelaskan. Dia juga ibu kandungmu, kamu diam saja. Hahaha. Dia ibu kandungku, lalu apa? Ada gunanya apa? Dia bisa berikan apa untukku? Selain status rendah dari desa. Dia masih bisa memberi apa lagi padaku? Lika Ashing, kau masih manusia? Jia. Kau pura-pura baik di sini buat apa? Kau kan cuma anak liar yang ditemukan di luar. Apa hakmu menuduhku? Kau pikir cuma karena pakai baju bermerek, kau bisa menutupi bau kumuh di tubuhmu? Karena terkena darahmu. Aku harus hidup seumur hidup sebagai orang yang rendah. Ren Jia Cheng, meskipun keluargaku agak miskin, tapi aku dengan susah payah membesarkanmu. Tidak kurang memberimu makan, tidak kurang memberimu pakaian. Sekarang kau berkata seperti ini, kau bahkan lebih buruk dari binatang. Cukup. Ke Jia Cheng, perkataan ini hari ini sudah diungkapkan. Hari ini, kamu anggap saja di depan semua orang, putus hubungan dengan orang ini. Kalau tidak, kamu tetap bagian dari keluarga Song. Kalau tidak, ikut ibunya gelandangan ini keluar dari keluarga Song. Tuan Zhang. Apa? Xiao Chen, aku tahu selama ini ibu sudah menyakitimu. Tapi ibu membesarkanmu karena ingin kamu menjadi orang yang terhormat, bukan menjadi orang yang suka mengampu dan menghalalkan segala cara. Orang kecil yang korup dan berkuasa. Kamu diam. Kamu membesarkanku bukan supaya aku bisa sukses? Kamu santai menikmati hidup enak? Kalau tidak, kenapa kamu tidak tinggal di desa dengan baik? Ngapain cari aku? Kamu ngapain cari aku? Oh, saya mengerti. Haha. Kamu mau uang, kan? Semua untukmu. Demi aku yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Sekarang ambil uang ini dan pergi. Mulai hari ini, tidak ada hubungan apapun. Pergi. Dengar itu? Jia Cheng sekarang adalah menantu keluarga Song Kuo. Bukan anak dari orang miskin seperti kamu. Sekarang berlutut dan minta maaflah.
Keluar dari Yafei Tian. Tahan dia dan buat dia berlutut minta maaf. Tidak, tidak, Ibu Jiacheng, Li Jiacheng. Dia adalah ibu kandungmu. Apakah kamu masih manusia? Haha. Ditekan oleh anak sendiri, berlutut. Hati pasti tidak enak, kan? Aku hanya ingin dia tahu. Begitu masuk pintu keluarga Songkuo. Harus patuh dan dengar kata. Jangan. Jangan. Bro. Xiao Chen Jiacheng tinggal menunggu keputusanmu. Ibu. Berhenti. Berhenti. Pergi-pergi. Ibu, kamu baik-baik saja kan? Keluarga Song terlalu sombong. Kamu apa? Berani mengamuk di pesta keluarga Song. Li Jiacheng, dia adalah ibumu sendiri. Bagaimana bisa kamu perlakukan dia seperti itu? Mungkin kamu adalah kekasih barunya yang ditemukan ibuku. Kamu cuma penjaga keamanan Bau. Apa hakmu untuk mengatur-atur aku? Ternyata cuma satpam Bau kencur aja. Aku pikir kamu berpakaian keren. Aku kira kamu orang penting. Bener juga, kaos kaki bolong dipasangkan dengan sepatu rusak. Kalau kamu menikah lagi, kamu tetap gak bakal punya muka. Satpam kenapa? Kita semua makan dari usaha sendiri. Keluarga Song besar dan berkuasa. Apakah kalian bisa seenaknya menindas orang seperti ini? Kamu benar. Keluarga Song memang punya kekuasaan dan kekayaan. Hanya memandang rendah orang desa seperti kalian yang miskin dan hina. Cukup. Pesta yang bagus. Justru kalian yang membuatnya jadi begini, keluarga Lin. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Suruh mereka berlutut dan minta maaf padaku. Keluar dari ruang pesta. Mulai sekarang. Putuskan hubungan dengan mereka. Lin Jiacheng. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Keluarga Song kami. Tapi aku baru saja menerima proyek besar ratusan juta dari grup Zhang. Mama, aku memohon padamu. Akankah kau tega melihat usaha bertahun-tahun anakmu berakhir sia-sia? Berlututlah kepada mereka. Kalian juga tidak berhak. Berlututlah kepada mereka. Kalian juga layak. Lin Jiacheng karena sebuah keluarga Song kecil. Kamu malah melakukan hal seperti ini. Anak seperti ini. Lebih baik tidak usah. Dasar penjaga yang bau. Ngomong apa sih? Baiklah, Lin Jiacheng. Aku lihat ayah tiri kamu yang jadi satpam itu cukup sombongnya. Kalau memang tidak mau minta maaf, maka kalian berdua saja keluar dari kota pelabuhan. Yang harus pergi adalah kalian. Kamu lihat kan? Ini dia keluarga baik yang kamu cari. Di pesta kenaikan jabatan anak kandungmu malah bicara kasar. Kalian memang ingin memaksaku mati, ya? Lao Zhang, kita sebaiknya pergi saja. Tunggu. Sekarang mau pergi sudah terlambat. Kuperingatkan padamu. Aku sangat tidak senang. Hari ini aku akan membuatmu melihat sendiri. Bagaimana keluarga kecil Songku mengusirmu dari kota pelabuhan. Ingin aku keluar dari kota pelabuhan. Kamu belum punya kualifikasi itu. Aku tidak punya kualifikasi. Aku jujur memberitahumu. Konglomerat terkaya Hong Kong dan Taiwan, Zhang Shiji, sudah menunjuk keluarga Song kita untuk bekerja sama dengan kami. Sebuah proyek resor senilai belasan miliar. Segera keluarga Song kita akan masuk 5 besar di kota Hong. Keluarga besar Su. Kau bilang aku punya hak atau tidak? Grup Zhang bisa bekerja sama dengan kalian. Benar-benar buta. Diam. Berani kau mencemarkan nama grup Zhang. Kupikir kau sudah bosan hidup. Ayah, jangan buang waktu dengan mereka. Langsung telepon Bos Kian sekarang. Biarkan Bos Kian datang sendiri untuk bereskan penjaga keamanan Bau ini. Nanti kita bisa pamer ke Bos Kian. Bicaralah tentang niat baik. Tunggu saja Bos Kian datang. Kalian semua akan mati tanpa kuburan. Lao Zhang, kita segera pergi. Cepat kembali. Tidak apa-apa. Aku ingin lihat. Apa yang bisa terjadi setelah uang ini dikirim? Aku ingin lihat. Apa yang bisa terjadi setelah uang ini benar-benar datang? Ada keributan di sini. Mereka terang-terangan menantang grup Zhang. Cepat kemari dan lihat. Bos Kian akan segera tiba.
Aku rasa kalian sebaiknya cepat berlutut dan memohon. Nanti aku bisa bantu kalian bicara baik-baik. Kalau tidak, siapa yang berani masuk paksa ke grup Zhang? Bos Qian adalah satpam bau ini. Dengan terang-terangan menghina grup Zhang. Menantang otoritasmu. Dengan satu kalimat, segera mereka semua akan diusir dari kota pelabuhan. Diam. Jianhua, apakah kamu memang seperti ini caranya bekerja? Berhenti. Aku hanya salah sedikit, kenapa harus repot? Tak berani menyusahkanmu. Ke sini. Aku akan langsung usir semua kucing dan anjing ini. Tanpa basa-basi. Kamu tahu dia siapa? Bos Qian? Dia cuma penjaga keamanan yang payah. Wanita ini. Dia cuma pengumpul sampah. Diamlah. Dia adalah orang yang berbuat baik bagi grup Zhangku. Orang-orang yang buta mata ini. Tak takut menimbulkan masalah? Lau Qian, kamu sudah bertahun-tahun di grup Zhang. Orang seperti ini, yang suka menindas. Kamu tetap berani bekerja sama dengan mereka? Saya umumkan. Kerjasama antara grup Zhao dan keluarga Song dibatalkan di sini. Apakah kamu salah paham? Dia cuma seorang satpam bau busuk. Bagaimana mungkin dia jadi penyelamatmu? Memangnya dia Pak Qian? Pasti dia pura-pura. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Memang keras kepala. Hingga saat kematian pun tidak sadar. Kalau kalian masih ingin bangkit di kota 5 keluarga. Somo, diam dulu. Tutup mulutmu untukku. Kamu ini mencari mati. Aku sudah bilang sangat jelas padamu. Batalkan kerjasama. Proyek apapun dari keluarga Song tidak bisa didapatkan. Kepala keuangan. Kamu jangan sampai melakukan ini, ya. Kerjasama tidak boleh dibatalkan. Kalau kamu melakukan itu, keluarga Song kita akan benar-benar hancur. Tuan Qian. Jia Cheng, cepat suruh ibu minta tolong pada paman. Kalau proyek ini dibatalkan, keluarga Song kita benar-benar akan hancur. Lihatlah demi anak kita. Cepat pergi, ya, cepat pergi. Kerjasama ini tidak bisa dibatalkan. Akan dibatalkan. Anakmu seumur hidup akan rusak, ibu. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Tolong, lepaskan kami. Fang, kamu yang putuskan saja. HM. Memberikan hidup yang kamu inginkan. Maksudmu mau memaafkanku? Tapi yang lebih disesali ibu. Adalah ibu bahkan tidak mengajarkanmu prinsip dasar menjadi manusia. Aku adalah anak kandungmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Iya, Bu. Di dalam perutku ada darah daging Jia Cheng. Tolong lihatlah demi anak ini. Tolong bantu aku mohon. Paman, tolong maafkan keluarga Song kami. Aku tidak bisa memutuskan soal ini. Kalian jaga diri baik-baik saja. Ibu dari cucumu masih mengandung di bulan Juli. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Lau Qian. Aku serahkan padamu untuk memblokir grup Song mereka. Buat mereka tidak punya tempat lagi di kota pelabuhan. Agar mereka tak pernah bisa bangkit lagi. Jige, aku mohon padamu. Kamu tidak boleh melakukan itu. Benar-benar berakhir. Lau Zhao, menurutmu aku terlalu kejam hari ini? Ah. Anakmu itu ya? Memang terlalu berlebihan. Memang harus diberi pelajaran. Sebenarnya semua ini salahku. Saya tidak memiliki latar belakang yang baik. Tidak bisa memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Selama ini aku terus sibuk mencari uang. Mengabaikan pendidikanmu. Kalau tidak, pasti dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Jia, kamu juga pernah merasa marah. Karena mama tidak memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Mencurigai mama yang membebani hidupmu. Apa yang kamu katakan? Kalau bukan karena kamu yang membawaku pulang waktu itu, aku tidak tahu apakah aku sekarang masih hidup atau sudah mati. Kamu akan selalu menjadi ibu kandungku seumur hidupku. Nanti apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Lihatlah, kamu punya Jia, anak perempuan yang begitu baik. Dan sekarang, aku juga ada. Nanti tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu, ya? Ibu, tolong jangan sedih lagi. Aduh. Jia, kamu kenapa? Aku lapar. Aku ingin makan iga asam manis buatanmu.
Ibu, sekarang akan membuatkan untukmu. Ah, aku ikut membantu, ya. Pak Tuan Kian bilang kamu adalah penyelamat grup Zhang. Apa sebenarnya yang terjadi? Eh, itu dulu saat saya menjadi penjaga keamanan di grup Zhang. Saya pernah menangkap seorang pencuri yang mencuri rahasia perusahaan. Oh, begitu ya. Foto ini sangat familiar. Haha, haha, ha, kakak makannya. Datang. Aromanya enak sekali. Ini tulang iga kesukaanmu. Terima kasih, Om Zhang. Om Zhang, ngomong-ngomong. Apakah Anda masih punya seorang putri? Iya, saya memang punya seorang putri. Tapi waktu dia kecil, dia hilang. Sudah bertahun-tahun. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaannya. Jia-Jia, kamu sudah kuliah, dan sudah banyak pergi ke berbagai tempat. Kalau kamu ada kesempatan, tolong carikan Paman Zhang. Pasti bisa ditemukan. Tenang saja, Paman Zhang. Dia pasti akan bertemu seseorang yang sebaik ibuku. Aku benar-benar berharap begitu. Tapi sekarang aku bersama ibumu. Masih punya anak perempuan yang pengertian sepertimu. Aku sudah sangat bersyukur. Bu, aku mau kasih kabar baik. Aku lulus wawancara di grup Zhang. Segera bisa mulai kerja, sungguh. Bagus sekali. Hebat sekali ya. Kita harus rayakan dengan baik. Oh iya. Aku juga berencana keluar besok lihat-lihat. Membuka sebuah kedai mie kecil. Nanti, hidup keluarga kita pasti akan semakin baik. Perasaannya bagus. Mie rempah khasmu itu. Itu luar biasa. Kalau dibuka pasti akan laris manis. Ayo-ayo, makan, makan. Menurutmu, toko ini bagaimana? Kami pergi lihat-lihat. Tempatnya memang tidak besar, tapi depan semuanya adalah mall. Di sebelah timur ada jalan kaki. Jumlah orang pasti tidak sedikit. Kalau begitu, berapa sewa bulanan di sini? Saya akan cek untuk Anda. Ah, di tempat ini, penghasilannya 50.000 sebulan. Ah, 50.000 yuan. Terlalu gila, ya. Berapa banyak mie yang harus saya jual agar bisa mendapatkan 50.000? Lebih baik kita coba di tempat lain saja. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Tadi bos kami menelepon. Katanya seluruh jalan ini. Hanya toko ini yang belum disewa. Jadi, saya tawarkan diskon buat Anda. Gimana menurut Anda? Tapi sewa 50.000 yuan. Kalau diskon pun, tidak terlalu banyak kan? Kita tetap cari tempat lain saja. Kalau begitu, biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Kalau tidak, aku bisa mematahkan tulangmu. 500.000 setiap bulan. Itu yang kamu katakan. Kalau 500, ya 500. Langsung tanda tangan kontraknya. Oke? Baik, terima kasih atas dukungannya. Semoga bisnis Anda sukses. Saya dulu pergi dulu, ya. Untung bisa mengenali ketua dewan. Kalau tidak, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Sudah sibuk seharian. Kamu pulang dulu dan istirahat. Aku yang bereskan ini. Tidak usah, lihat kamu berkeringat deras. Aku akan lapkan untukmu. Haha. Ada apa ini? Rahasia banget. Deng 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 deng. Wah, selamat, kamu resmi jadi bos Lin hari ini. Kenapa? Apa aku salah? Aku cuma gak nyangka aku sudah seumur ini. Masih bisa bertemu dengan orang yang begitu baik.
Xiao Fang bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesar di paruh hidupku. Aku yakin kita akan semakin baik ke depannya. Nyonya tua juga sudah bicara. Suruh aku berusaha. Menambah cucu lagi. Sudah usia senja tapi belum juga serius. Aku ini orang tua tapi hati masih muda. Gelap gulita tiba-tiba cerah, mari kita bersulang untuk musim semi yang baru. Ayo, bos. Ayo pergi, makan dengan baik. Makan enak, nanti datang lagi ya. Baik, hati-hati di jalan. Baru buka usaha sudah sehebat ini. Sungguh tak terduga. Lau Zhang, ternyata kamu punya bakat berdagang juga ya. Kalau aku sudah melakukan ini dengan baik, kamu bagaimana membalasnya? Aku cuma masakan semangkuk mie untukmu. Aduh, ini tersumbat. Makan sesuatu saja, silakan duduk. Kami bukan cari makan, tapi cari orang. Bukankah itu dia? Hei, Limang, lihat deh toko ini. Dekorasinya, lokasinya. Kakakmu pasti punya hubungan dengan orang kaya ya? Belum tentu juga. Ayo, masuk dan lihat-lihat. Oke deh. Makan apa saja, duduk santai saja. Kita bukan cari makan, tapi cari orang. Lin Fang. Oh, kalian teman Xiao Fang ya? Aku adik laki-lakinya. Kakaknya di mana? Cepat suruh dia keluar. Hei Lin Wang Meizi. Kenapa kalian datang? Belum makan ya? Mie yang baru dibuat oleh kakak. Kakak, kami datang dari jauh. Kok cuma suruh kami makan ini? Kalau kakak punya makanan dan minuman enak, cepat bawa ke sini. Ini cuma warung mie kecil. Gak ada makanan dan minuman mewah kok. Sudah. Jangan banyak bicara lagi. Aku dengar kamu sudah menikah ya? Berapa banyak mahar yang kamu minta? Ini Pak Zhang. Dia satpam. Juga tidak punya harta. Jadi aku tidak minta mahar. Tidak minta mahar? Kamu menyerahkan dirimu begitu saja? Nona, aku bilang apa sama kamu? Sudah 45 tahun usianya. Kalau bisa menikah saja sudah bagus. Bahkan tidak mau mahar juga. Kamu bicara apa sih? Kamu benar-benar menyedihkan. Meizi, kenapa kamu bicara begitu? Ada apa dengan kata-katamu? Kata apa yang salah? Dulu waktu kamu menikah dengan kakakku. Itu sampai minta 2.000 yuan. Sekarang kamu menikah lagi, tak minta 1 sen pun. Bukankah ini membuang-buang harta? Kamu. Meskipun aku tidak memberi mas kawin pada Xiao Fang, tapi aku jamin nanti akan membuatnya hidup bahagia. Baik, siapa yang tidak bisa menurut? Kamu satpam bau. Seberapa hebat kamu sebenarnya? Meizi, kamu terlalu berlebihan bicara. Bangun, kenapa siku kamu malah keluar begitu? Kalian hari ini sebenarnya mau apa? Kalau begitu aku akan langsung bilang saja. Ayahku masuk rumah sakit. Harus bayar biaya operasi. Kamu harus bayar uangnya. Gimana caranya? Saat aku ada di sana, ayah baik-baik saja. Kenapa sekarang tiba-tiba sakit? Dia di mana dirawat? Apakah serius? Orang tua ini sakit? Bukankah itu tidak normal? Lalu bagaimana bisa disebut begitu? Saat kamu di rumah, ayah baik-baik saja. Begitu kamu pergi, ayah jadi sakit. Maksudmu kita menyiksa orang tua, kan? Itu juga bukan hal besar. Hanya perlu menjalani operasi. Kemudian tinggal rawat inap dan istirahat sebentar. Biaya pengobatan ini mahal, kamu lihat. Operasi apa sih? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu gak usah khawatir soal penyakit ayah. Asal ada uang saja. Berapa banyak sih? Itu. Kamu sebagai anak sulung ayah. Kamu itu. Berikan 100.000 yuan, 100.000 ya. Lin Wang, kamu bilang ke saya. Jujur saja, ayah saya sebenarnya bagaimana? Jangan khawatir tentang penyakit ayah kita. Cukup kasih uang saja. Benar, tapi saya baru saja membuka usaha. Aku juga tidak punya banyak uang. Kak, kamu bisa minta ke kakakku. Kamu bilang apa? Baru menikah kau minta uang, Kak? Kamu menikah lagi, tidak mau uang mahar. Sekarang ayah sakit. Bukankah kamu seharusnya beri sedikit uang? Ayo. Xiao Fang. Di kartu ini masih ada 100.000 yuan. Kamu cepat bawa ayah kita ke dokter. Tidak, aku tidak bisa menerima uangmu. Iya? Hahaha. Terima kasih, Abang Ipar, hahaha. Itu, apa ya? Kami masih ada urusan nih, harus segera kembali. Nih, kembalilah jaga ayah. Iya, aku pergi dulu ya. Haha, terima kasih ya. Lin Meng. Nanti, aku pasti kembalikan uang ini padamu. Kita sudah keluarga, kan?
Ngomong apa lagi tentang pengembalian uang? Ngobati ayah kita sangat penting. Berapa yang dia dapatkan? Kalau aku bilang, mungkin kamu bodoh. Hahaha, langsung diberi 100 juta. Hahaha, sudah diterima. Hanya 100 juta saja. Kingking itu adalah putri dari wakil direktur grup Zhang. Bahkan membeli tas saja. Orang tua hanya ingin aku bisa bersama Kingking. Maka proyek pengembangan resor di desa kita akan jadi milikku. Maka keluarga kita masih akan berkuasa di desa ini. Tidak masalah. Kakekmu yang tua tapi kuat itu masih di pihak kita. Tak perlu takut bibimu tidak memberi uang. Xiao Fang. Lihat bagaimana adikmu hari ini. Kamu biasanya cukup sering membantu mereka, kan? Orang tua saya cuma punya dia sebagai anak laki-laki. Biasanya juga dimanja sampai buruk. Keluarga mereka juga cukup sulit. Masih ada satu anak laki-laki lagi. Tekanan besar. Jadi saya juga sebisa mungkin membantu sedikit saja. Aduh. Hei, kenapa kamu bisa ceroboh seperti itu? Luka kecil seperti ini tidak apa-apa kok. Lihat dari ekspresimu, kamu pasti khawatir tentang ayah kita ya. Aku juga tidak tahu bagaimana kabar ayah kita. Kalau kamu benar-benar tidak tenang, nanti beberapa hari lagi, kita pulang dulu untuk lihat-lihat. Orang tua bangka. Bangun, makanlah. Ini baunya apa sih? Aduh, orang tua bangka. Kembali ke tempat tidur lagi. Aduh, aku mau muntah. Orang tua bangka. Siapa nih? Gila banget ya. Kak, kamu mau apa? Lin Meng, aku tanya padamu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ibu kita? Aku sudah bilang kan. Ayah kita ada di rumah sakit. Ayah kita di rumah sakit. Kamu lagi minum di sini. Ayah kita sakit apa? Di rumah sakit mana? Aku benar-benar sakit. Kakek tidak dirawat di rumah sakit. Uang yang kamu berikan dibuat sebagai mahar untuk anakku. Sejak kalian mulai merawat ayah, setiap hari minta uang ke saya. Sekarang malah pakai alasan ayah saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Apa kalian masih punya hati? Kami setiap hari merawat orang tua. Apa salahnya kalau kamu kasih sedikit uang? Lin Wang adalah adikmu. Lin Yaozu adalah pewaris keluarga Lin. Sebagai bibi, kamu tidak bisa kasih sedikit uang? Memangnya, memberi uang ke keponakan sendiri itu salah apa? Itu anakku. Dia segera akan menikah dengan putri wakil presiden grup Zhang. Sekarang kamu harus lebih mengerti situasi. Nanti mungkin bisa membantu anakmu mendapatkan posisi di Zhang. Jadi dia tidak perlu terus jadi menantu yang bergantung di sana. Diperlakukan tidak adil. Itu saja. Kalian sekarang kembalikan uangnya ke saya. Hari ini aku akan membawa ayah pergi. Nanti aku yang akan merawatnya. Tidak perlu kalian urus. Jangan bawa mobil masuk lagi. Kalau sampai tergores bagaimana? Baik. Berhenti di sini saja. Bos Zhang, proyek pengembangan resor di desa Lingkuan bermasalah. Karena pembongkaran paksa yang brutal, terjadi banyak keributan. Saya kebetulan sedang di desa Lingkuan. Kita cepat pergi melihatnya. Xiao Fang, teman lama saya itu. Tiba-tiba bilang mau pakai mobil. Tidak apa-apa, aku akan pulang sendiri. Cepat kembalikan mobil itu ke orangnya. Baiklah. Keluarga Laulin itu ya, sungguh malang. Siapa bilang bukan? Yang kasihan memang kepala keluarga Laulin itu. Seumur hidupnya berjuang untuk anaknya. Pada akhirnya sakit pun tak ada yang peduli. Hidup setiap hari seperti mati hidup kembali. Bibi Fang, Bibi Li, kalian sedang membicarakan apa? Xiao Fang, akhirnya kamu kembali juga. Cepatlah pulang dan lihatlah. Ayahmu hampir disiksa sampai mati oleh San Mei. Sekarang anakku benar-benar sudah sukses besar. Wajahku benar-benar bersinar. Aku bilang sama kamu. Anakku sekarang bukan sombongnya. Hampir saja menempelkan ubin di tembok besar Cina. Tak ada yang bisa menandingiku. Aku bilang sama kamu. Hahaha hebat, hebat, hebat.
Sekarang anakmu benar-benar sukses. Mengontrak proyek pembangunan desa kita. Sekarang, keluarga kalian sekarang adalah keluarga terbesar di desa kita. Hahaha, terima kasih, terima kasih. Nanti kalau uang ganti rugi sudah cair, ayo, tenang saja. Kalian pasti dapat bagian. Menantu perempuanku adalah putri wakil presiden grup Zhang. Masalah kecil seperti ini gampang diatasi, hahaha. Kalau begitu, kita harus bersulang untuk Pak Wang. Ayo, ayo, minum. Ah, itu hal kecil. Lihatlah, hahaha. Ayo, 1 gelas 10. Ayo, 2, mabuk, hahaha. Kembalikan uang? Uang apa yang harus dikembalikan? Apakah kamu pernah memberi kami uang? Buktinya mana? Tampilkan. Ya, bukti, tunjukkan saja. Hanya pengecut. Kak, wanita yang sudah menikah itu seperti air yang telah tersebar. Sekarang kamu sudah menikah lagi. Biarkan aku mengurus urusan ayah kita. Kedepannya, setiap tahun, cukup bayar nafkah sebesar 300.000 yuan tepat waktu. Sudah cukup, tidak perlu kamu. Malam ini harus membawa ayah kita pergi. Hei hei, kamu mau apa? Kamu ngapain? Ini rumahku. Siapa yang suruh kamu masuk? Kalian kok menghalangiku? Apa yang sebenarnya terjadi pada ayah kita? Di mana ayah kita saat berbicara? Hei, kamu gak boleh masuk. Ada apa di dalam? Di dalamnya adalah gudang barangku. Buka pintunya. Apakah bisa dibuka? Anjrit, aku pergi dulu. Hei, aku sudah bilang buka pintunya untukku. Sialan. Kau mau apa? Aku ini adik kandungmu loh. Ayah. Ayah, bangun cepat. Ayah, duduk dulu. Lei Wang, aku kasih kamu uang sebanyak itu tiap hari. Kamu memang begitu memperlakukan ayah kita. Dia sudah tua renta. Kita sudah untung diberi makan. Mau kami anggap dia seperti kaisar leluhur juga? Diperlakukan seperti itu, HMPH, malah kamu. Berapa hari kamu melayani ayah kita? Dapat sedikit uang langsung merasa hebat. Kami melayani ayah, bahkan melayani. Kalau sampai salah, itu urusan kita. Nanti kita hitung lagi. Ayah, aku antar kamu ke rumah sakit. Tunggu dulu, hari ini kamu rusakkan kunci kami. Belum lagi. Selain itu, menuduh kami berdua melakukan kekerasan terhadap orang tua. Aku beritahu kamu. Hari ini kamu tidak boleh membawa pria tua ini pergi. Kalau kamu membawanya pergi, bagaimana orang-orang desa akan memandang kita? Kalian, kepala hutan tua. Kepala hutan tua, cepatlah. Ada masalah? Ada masalah. Kepala hutan tua, makam leluhur keluargamu akan digali orang. Apa? Xiao Feng. Cepat lihat. Jangan urus aku. Makam leluhur kita tidak boleh diganggu. Tapi kondisi tubuh ibu. Makam leluhur adalah akar dan nadi keluarga Lin kita. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak punya muka untuk menghadapi siapapun. Nenek moyang dan klan keluarga Lin, pergi dengan cepat. Proyek pengembangan resor di Desa Lingkuan. Implementasi telah dimulai. Wakil Presiden Yao menyerahkan proyek ke daerah setempat. Seorang pria muda, disebut Lin Yaozu. Saya mendengar itu adalah menantu masa depannya. Siapa tahu bahwa begitu banyak kekacauan yang disebabkan oleh perampokan kekerasan. Lakukan penyelidikan tentang orang ini dengan baik. Masalahnya adalah di Desa Lingkuan. Pemandangannya memang indah. Hei, Pak Sang, masih ingat gak 30 tahun lalu kita datang ke sini untuk survei, ketika ada kejadian tak terduga yang mengantar kita? Gimana? HMPH, waktu itu kamu langsung pingsan setelah makan mie. Demam tinggi tak kunjung turun. Gadis itu merawatmu sepanjang malam. Kamu masih ingat namanya? Kayaknya namanya Fang Lin. Semua orang di desa bernama Lin. Oh iya, namanya Lin Fang Lin Fang. Keluarga Laulin benar-benar sial. Kalau Laulin tahu, pasti dia marah sampai mati. Ayo. Kenapa bengong? Ayo bertindak. Mau apa? Iya. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak coba menahan dia tadi? Biarkan dia datang ke sini buat keributan. Tante kamu langsung datang begitu dengar kabar. Tidak bisa dihentikan. Kenapa harus menggali makam leluhur? Kenapa? Tentu saja karena uang. Pemukiman Lingkuan sudah masuk ke dalam. Rencana pengembangan resor milik grup Zhang. Tentu harus menggali. Kata siapa? Lin Wang?
Ayah kita masih hidup loh. Biarkan saja anakmu berbuat sesukanya. Kamu mau bikin ayah kita marah? Itu maksudnya apa? Hanya kamu yang masih dianggap manusia. Dia makan dan minum dari aku. Aku mau makan, aku sudah membunuhnya duluan. Kalian menyiksa orang tua. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Sebagai cucu dari keluarga Lin, kalian mau menggali makam leluhur Lin. Apakah kalian tidak takut mendapat balasan? Aduh. Balasan apa yang kalian maksud? Aku melakukan ini demi kebaikan seluruh desa Lin. Aku sedang melakukan sesuatu yang besar dan berharga untuk keluarga. Nanti keluarga Lin masih bisa berkembang dan menambah keturunan. Lanjutkan menggali untukku. Kamu yakin tidak salah? Namanya Lin Fang. Saat itu, setelah membawamu ke rumah sakit di kota, aku berencana kembali untuk mengucapkan terima kasih padanya dengan baik. Tapi kemudian aku dengar kabar bahwa dia sudah menikah. Aku memang tidak menanyakan lagi. Xiao Fang, benar kamu. Sudah 30 tahun. Tak disangka kita masih bisa bertemu lagi. Lau Qian. Kamu urus kasus penggusuran paksa di desa Lingkuan. Aku masih ada urusan penting. Kenapa bengong? Biar aku gali. Jangan gali. Tidak boleh gali. Li Wang. Kamu memanfaatkan sakitnya ayah sebagai alasan untuk mengumpulkan uang dari saya. Dan kamu menyiksa orang tuanya. Sekarang anakmu juga sedang menggali makam leluhur keluarga Lin. Kalian masih manusia tidak? Kamu omong sembarangan? Jangan sok jadi anak yang berbakti di sini. Kalau kamu gak izinkan aku kirim, itu sama saja berhadapan dengan seluruh desa. Bibi, jangan sampai demi kepentinganmu sendiri kamu rugikan seluruh desa. Sekarang kamu datang ke sini. Tak seorang pun bisa dapat uang ganti rugi pembongkaran ini. Kamu gak boleh hanya karena dirimu sendiri. Biarkan semua orang tidak mendapatkan uang. Ah, lagi pula. Keluarga adikmu semua bersedia mengambil warisan ini. Kamu seorang gadis yang sudah menikah. Kamu di sini menangis dan berteriak seperti apa sih? Ah, apakah kepala desa benar apa kata orang? Manusia mati. Hanya sekumpulan tulang belulang. Masih pura-pura apa di sana? Aku lihat kamu memang sengaja. Memang kalian. Lepaskan dia dari saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaslah. Buka. Hari ini selama aku di sini. Tak seorang pun boleh mengganggu makam leluhur keluarga Linku. Baik, Lin Fen. Kalau kamu terus keras kepala seperti ini, jangan salahkan kami bersikap kejam padamu. Iya, iya, iya. Hari ini sekalipun kalian membunuhku, tak seorang pun boleh mengganggu makam leluhur keluarga Linku. Baik. Hari ini aku mau lihat, apakah tulangmu keras, atau hukum keluarga Lin kita keras. Buang saja. Bawa dia ke sini dan buat dia berlutut. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Yang kelima, sudah libur. Terima kasih, kakak. Ini dia. Ini yang membuatku terkejut awalnya. Xiao Fang dibawa pergi orang. Katanya mau gali makam keluarga mereka, dan bahkan mau memukulinya. Ah. Saya, kepala desa. Ini urusan keluarga saya, Lin. Tidak perlu merepotkan kepala desa untuk turun tangan langsung, Kak. Merusak keuangan saya. Jangan salahkan saya kalau saya jadi tidak sopan. Semua, tolong jauh. Aku akan membunuhmu, sialan. Aku akan membunuhmu. Sialan, aku. Berhenti memukul. Li Fang, sekarang kamu mundur. Di desa ini, mereka mungkin akan memberi kamu uang. Kalau tidak, kamu jangan berharap mendapatkan apapun. Aku sudah bilang. Selama aku masih ada. Jangan harap siapapun bisa mengusik makam leluhur keluarga Linku. Kepala desa. Apakah selama dia bukan orang dari desa kita? Dia tidak berhak ikut campur urusanmu. Aku setuju untuk mengusirnya keluar dari Linjiang. Diusir keluar dari desa Lingkuan. Keluarkan dari Linjiang. Keluarkan dari desa Lingkuan. Asal kamu tanda tangani ini. Kamu bukan lagi orang desa Lingkuan. Aku tidak mau tanda tangan. Lepaskan aku. Berhenti. Berhenti. Jauhkan. Ini lagi ngapain sih? Kenapa kamu datang? Kalau aku nggak datang,
Kamu pasti sudah dibunuh orang. Oh, itu bukan penjaga keamanan aku ya? Hahaha. Xiao Fang itu adik kandungmu, kan? Kau benar-benar bisa melakukannya. Karena dia menghalangi jalan kekayaan seluruh desa kami. Memukulnya sampai mati pun tidak berlebihan. Ini urusan desa kami sendiri. Bukan urusanmu sebagai orang luar desa. Oh ya? Hari ini kau memang harus ikut campur. Aku beritahu. Ayah mertuaku bukan Zhang Xichang. Kalian masih berani sombong di hadapanku. Jangan bergerak. Ada seorang wakil direktur kecil yang mendukungmu. Berani-beraninya kamu sesombong ini. Seorang petugas keamanan berani memukulku. Saudaraku tidak memukulku. Aku akan membunuhmu. Aku tidak bisa menemukanmu. Aku ingin lihat seperti apa sebenarnya mertuaku ini. Jangan takut. Aku sudah bilang, kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan lagi menderita. Jangan lagi halangi pekerjaan ini. Yah, mertua. Dia yang menghambat kemajuan proyek. Dia bahkan memukulku. Siapa kamu? Berani-beraninya menghalangi kemajuan proyek Zhang. Kamu sebagai wakil direktur. Bahkan aku pun tidak kenal dengan Direktur Yao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma satpam bau. Aku pikir kenapa kelihatan begitu familiar. Ternyata satpam dari grup kita. Aduh, aku sibuk sekali. Mana ada waktu santai buat ngurus kalian orang-orang rendahan. Memang. Kamu yang cuma wakil direktur kecil belum pantas kenal aku. Hahaha. Biar ku beri pelajaran. Kamu malah buka pabrik pewarna. Apa sekarang kamu gak bisa ngomong lagi? Anda adalah presiden grup kami, kan? Hahaha. Kamu cukup pintar. Saya adalah presiden Zhang dari grup Zhang. Saya adalah presiden Zhang dari grup Zhang. Hahaha. Aku akan berikan pelajaran. Kamu masih membuka pabrik pewarnaan, kan? Katakanlah. Hari ini, kita CEO Qian bersama Direktur Zhang sedang inspeksi di desa Lingkuan. Kamu nekat menyamar sebagai presiden kami. Kamu benar-benar tidak takut mati. Ini tidak bisa dianggap main-main, Pak Zhang. Kalau kamu menyinggung Direktur Zhang, apa yang akan kamu lakukan? Jangan takut, aku bisa ngomong hal ini, jadi aku tidak takut mereka. Gila kau. Kalau berani, aku langsung hubungi bos sekarang juga. Nanti kalian berdua tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. HMPH. Halo. Bos, ada seorang penjaga keamanan yang tidak tahu takut mati, menghalangi kemajuan proyek kita. Mengapa? Masih pura-pura jadi CEO kita. Cepat bawa Pak Zhang datang. Baik. Pak Chen dan Pak Zhang akan segera datang. Kalian tunggu saja akan dibongkar. Nanti kalian akan merintih memohon ampun. Kalau aku lihat, yang akan merintih memohon ampun adalah kamu, kan? Kau, Laolin, masih berani membantah. Kau memanfaatkan jabatanmu untuk melakukan kolusi dan korupsi, kekerasan dalam pengiriman tugas, masih berani mengurangi kualitas pekerjaan, menggelapkan dana publik. Semua itu tidak lepas dari dukungan wakil direktur Yao, kan? Bagaimana kamu tahu? Begitu bukti tuduhan ini dikonfirmasi, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Siapa sebenarnya wakil direktur Yao? Bukankah tadi kamu sedang menelepon manajer Qian? Nanti dia datang, semuanya akan diketahui. Pak Besar, jangan dengarkan omong kosong dari dia. Takut identitasnya terbongkar. Berjuang sekarat. Hari ini aku akan membuatmu babak belur. Diam. Berhenti. Kalian sedang apa? Pak Qian, kenapa Anda menyendiri? Tanya kamu ada apa? Pak Qian selalu bersama dia. Membawa seorang wanita menghalangi pembangunan di sini. Bahkan pura-pura menjadi ketua dewan direksi. Kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang satpam bau kencur? Bukan Pak Chen. Orang itu adalah iparku. Dia cuma seorang penjaga keamanan. Mata anjing. Selamat pagi, ketua. Ketua. Lao Zhang, ini apa yang terjadi? Xiao Fang, tunggu pulang, aku akan jelaskan perlahan padamu. Ini kenapa? Kenapa dia bukan ketua? Kalian semua. Baru saja bukan mau membongkar saya? Kenapa sekarang diam saja? Ketua. Ketua adalah saya yang tidak kenal akan orang hebat. Ini semua salah saya. Kamu memukul saya, ketua. Ketua.
Aku belain mata tapi tak kenal Gunung Tai. Semua salahku. Maafkan aku. Ketua, maafkan saya. Bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah selesai diselidiki. Mereka tidak hanya melakukan penggusuran secara kekerasan, tapi juga menyelewengkan dana penggusuran warga. Total keuntungan lebih dari 8.700. Kalian ternyata menggelapkan dana pembongkaran. Membicarakan orang di belakang. Kalian semua palsu. Tidak, nak. Jangan ribut, aku sama sekali tidak tahu soal ini. Itu mereka? Semua itu mereka yang melakukan di belakang. Bukan urusanku. Aku bahkan tidak mengerti isi dokumen-dokumen ini. Setiap dokumen ada tanda tangan tanganmu sendiri. Aku tidak mengerti. Hah? Kalau begitu, proyek desa lingkungan ini dihentikan saja. Aku akan membuat mereka mendekam di penjara sampai habis masa tahanan. Pak Ketua, ini bukan urusan kita. Proyek di desa lingkungan tidak boleh berhenti. Masyarakat desa juga mengandalkan ini untuk menjadi kaya dan makmur. Pemandangan di desa lingkungan sangat indah. Tapi hati kalian terlalu buruk. Demi kepentingan pribadi. Sungguh sampai memukuli orang seperti ini. Kalau bukan karena saya adalah CEO grup Zhang, mungkin saya juga tak akan lolos dari pukulan ini. Ini semua karena kalian. Kalian yang menghancurkan saya. Kamu, pukul anak saya. Semua urusan keluarga itu karena kalian yang menyuruh. Kalian tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya. Liu Wang. Semua karena kamu membuat orang besar ini jadi seperti ini. Hari ini kamu harus memberi penjelasan kepada semuanya. Aduh, orang-orang ini terlalu menjengkelkan. Di penjara pun mereka sudah cukup dihukum. Zhongnan, kamu sebenarnya siapa? Xiao Fang. Sebenarnya saya adalah presiden grup Zhang, Zhang Zhongnan. Apa? Xiao Fang. Sebenarnya saya adalah presiden grup Zhang, Zhang Zhongnan. Apa? Aku sudah bertemu banyak orang yang ingin bersamaku karena uang. Tapi hingga aku bertemu denganmu, aku yakin kamu adalah orang yang aku cari. Masih ingatkah kamu 30 tahun yang lalu? 2 orang yang tergeletak di depan pintu rumahmu? Orang itu adalah kamu. Iya, saya. Wajahmu penuh luka waktu itu. Saya bahkan tidak mengenali kamu. Hai, Xiao Fang. Kita berdua memang punya takdir bersama. Bisakah kamu memaafkanku? Karena tidak pernah memberitahumu tentang identitasku yang sebenarnya? Ada satu hal lagi yang belum kukatakan padamu. Aku mengantarkan ayah kita ke panti perawatan terbaik di kota pelabuhan. Dan juga mengatur orang profesional untuk merawatnya. Kamu bisa menjenguknya kapan saja. Sunan. Sungguh menyenangkan ada kamu di sisi saya. Ketua, Anda dan istri sudah mengaku semuanya, kan? Sudah semuanya diucapkan. Ya, bagus, jadi saya tidak perlu terus-menerus was-was lagi. Khawatir apa sih? Pak Zhang, ini ucapanmu. Akhir-akhir ini aku cuma menyelamatkanmu berapa kali saja. Baik-baik, pulanglah. Akan aku beri promosi dan kenaikan gaji. Xiao Fang, sudah beres belum? Kita harus pergi. Sebentar lagi selesai. Ini foto putriku waktu kecil. Ini putriku. Ini anak perempuan saya. Jia adalah anak perempuanmu. Lihat ini. Saat aku menemukan Jia, dia seperti ini. Kita pulang saja. Beritahu Jia. Lihat, aku begini bagaimana? Sangat bagus. Jika Jia tahu bahwa kamu adalah ayah kandungnya, pasti dia akan sangat bahagia. Ibu Jia, Paman Zhang, kalian begitu terburu-buru memanggil saya pulang.
Ada apa? Jia. Kamu masih ingat aku? Shangshu. Kamu ngomong apa? Oh, Kamu masih ingat jimat keselamatan ini? Ini adalah jimat yang ayahmu dapatkan untukmu saat kamu kecil. Ayah, ini apa? Jimat keselamatan. Ayah kecil berharap kamu selalu aman dan sehat. Tumbuh dengan bahagia. Ayah. Kamu adalah ayahku. Ayah. Aku adalah ayahmu. Xiao Qiang. Ayah. Maafkan aku. Saat kecelakaan itu terjadi, ayah langsung ke tempat kejadian. Hanya tersisa jimat keselamatan ini. Ayah sudah bertahun-tahun mencari kamu. Tidak apa-apa, ayah. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku bertemu dengan ibu terbaik di dunia. Dia sangat baik padaku. Xiao Fang. Terima kasih ya. Aku benar-benar tidak menyangka dunia ini ternyata begitu kecil. Keluarga kita akhirnya berkumpul kembali. Jia, ada apa? Begitu rahasia dan misterius. Deng. Wow, Jia. Apakah ini yang kamu siapkan? Xiao Fang. 30 tahun yang lalu, kamu menyelamatkanku. 18 tahun yang lalu, kamu menyelamatkan putriku. Surga berbelas kasih. Setelah 30 tahun, akhirnya kita bisa bersama lagi. Aku tahu, tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaanku sekarang. Apakah kamu bersedia menemaniku menjalani sisa hidup ini? Menjadi istri Presiden Grup Sang? Aku bersedia. Peluk aku, haha, peluk apa? Langsung cium saja, kan? Ibu. Aku baru saja kembali dari Eropa, lalu dengar tentang kalian. Aku sudah bilang. Sejak aku melihat Xiao Fang pertama kali, aku sudah yakin dia bakal menjadi menantuku. Ya ampun, hebat sekali mata nenek. Cucu perempuanku yang cantik sekali. Nenek akan merawatmu dengan baik. Ini adalah kunci toko-toko di sepanjang jalan selatan kota. Nenek memberikannya sebagai hadiah pertemuan, haha. Terima kasih, Nenek. Nenek sangat baik, haha. Aku sudah seusia ini. Apakah ini terlihat bagus dipakai? Bagus? Apapun yang kamu pakai pasti bagus. Ibu, selamat, kamu telah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku juga menemukan ayahku. Ayo kita foto keluarga, 321 keju.